siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Anastasia BR Sitorus dengan NIM 23129008. Saya berasal dari program studi pendidikan guru sekolah dasar. Pada kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai administrasi tenaga pendidik dan kependidikan. Baiklah, saya akan memulai dengan materi yang pertama. Pengertian administrasi tenaga pendidik dan kependidikan. Yang pertama itu pengertian administrasi. Ditinjau dari segi etimologi, kata administrasi berasal dari bahasa Latin yang merupakan dua kata, yaitu ad artinya ke atau kepada, dan ministrator artinya melayani, membantu, atau mengarahkan. Dari keterangan lain, administrasi diartikan tata usaha, bagian keuangan, suatu perusahaan, atau badan-badan usaha, dan lain-lainnya. Jadi, pengertian administrasi dari segi terminologi adalah keseluruhan proses yang mempergunakan mengikuti sertakan semua sumber potensi yang tersedia dan yang sesuai, baik personal maupun material, dalam usaha untuk mencapai bersama sesuatu tujuan secara efektif dan efisien. Yang kedua itu pengertian tenaga kependidikan, yang dimana perlu diketahui antara pendidik dengan kependidikan itu berbeda. Seorang guru sudah jelas adalah pendidik, sesuai dengan apa yang telah dicantumkan di dalam rancangan peraturan pemerintah pada tahun 2005 pasal 139 pasal 1 dinyatakan bahwa pendidik mencakup guru, dosen, konselor, pamong belajar, tutor, instruktor, pelatih, dan sebutan lainnya dari profesi yang berfungsi sebagai agen pembelajaran peserta didik. Sedangkan tenaga kependidikan terdapat di dalam pasal 140 ayat 1 yang berbunyi tenaga kependidikan mencakup pimpinan satuan pendidikan, pemilik satuan pendidikan non-formal, pengawasan satuan pendidikan formal, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, teknis sumber belajar, tenaga lapangan pendidik, tenaga administrasi, psikologi, pekerja sosial, terapis, tenaga kebersihan sekolah, dan sebutan lain untuk tugas sejenis yang bekerja pada suatu pendidikan. Yang selanjutnya, yang ketiga, hubungan antara tenaga pendidik dan kependidikan. Hubungan antara pendidik dan tenaga kependidikan dapat diartikan seperti berikut. Menurut Meyerson pada tahun 1994 mengatakan, sekalipun pendidik atau guru yang akan berhadapan langsung dengan para peserta didik, namun ia tetap memerlukan dukungan dari para tenaga kependidikan lainnya, sehingga ia dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, karena pendidik akan mengalami kesulitan dalam melaksanakan tugasnya apabila berada dalam konteks yang hampa, tidak ada aturan yang jelas, tidak didukung sarana prasarana yang memadai, tidak dilengkapi dengan pelayanan dan sarana perpustakaan, serta sumber belajar lainnya yang mendukung. Yang kedua, tujuan mempelajari administrasi tenaga pendidik dan kependidikan. Yang dimana tujuan dari mempelajari administrasi tenaga pendidik dan kependidikan adalah sebagai berikut. Yang pertama itu efisien dalam menggunakan sumber daya, yang dimana dengan mempelajari manajemen pendidikan dengan baik, diharapkan seseorang dapat mengelola sumber daya secara efisien, misalnya sumber daya yang berupa pembiayaan, waktu, dan lain sebagainya. Yang kedua itu aktivitif dalam pencapaian tujuan, yang dimana dengan mempelajari manajemen pendidikan secara berkesinambungan dan secara sungguh-sungguh, diharapkan seseorang dapat mengaktifkan proses dan sumber daya yang dikelola untuk mencapai tujuan dengan optimal. Yang ketiga itu bermuara pada tujuan pendidikan, yang dimana tujuan manajemen pendidikan tidak akan lepas dari tujuan pendidikan nasional, yaitu bertujuan untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.
yang bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Yang keempat, mendukung kegiatan pendidikan dalam upaya mencapai tujuan pendidikan. Yang dimana manajemen pendidikan juga mendukung dan memfasilitasi kegiatan pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Kegiatan pendidikan yang didukung dengan manajemen pendidikan yang baik akan mendapatkan hasil yang baik sehingga tujuan pendidikan yang ditargetkan dapat tercapai. Yang ketiga itu fungsi administrasi tenaga pendidik dan kependidikan. Fungsi manajemen pendidik adalah elemen-elemen dasar yang selalu ada dan melekat di dalam proses manajemen yang akan dijadikan acuan oleh manajer dalam melaksanakan kegiatan pendidikan untuk mencapai tujuan efektif dan efisien. Menurut George R. Terry, fungsi manajemen ada 4, yaitu fungsi perencanaan, fungsi pengorganisasian, fungsi pelaksanaan, dan fungsi pengendalian. Dan menurut Laterglash pada artikelnya mengatakan fungsi manajemen ada 7, yakni fungsi perencanaan, fungsi perorganisasian, fungsi pengaturan anggota, fungsi pengarahan, fungsi koordinasi, fungsi pelaporan, dan fungsi pencapaian tujuan. Pada umumnya, ada 4 fungsi manajemen yang banyak dikenal masyarakat, yaitu fungsi perencanaan, fungsi perorganisasian, fungsi dan fungsi pengendalian. Untuk fungsi perorganisasian dapat pula fungsi pembentukan staf, yang dimana para manajer dan organisasi perusahaan bisnis diharapkan mampu menguasai semua fungsi manajemen yang ada untuk mendapatkan hasil manajemen yang maksimal. Yang pertama itu perencanaan atau planning, yang dimana ya, perencanaan itu adalah memikirkan apa yang akan dikerjakan dengan sumber yang dimiliki. Fungsi dari perencanaan yaitu menjelaskan dan merinci tujuan yang ingin dicapai, memberikan pegangan dan menetapkan kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan untuk tujuan tersebut. Fungsi selanjutnya, organisasi memperoleh standar sumber daya terbaik dan mendayagunakan sesuai tugas pokok fungsi yang telah ditetapkan menjadi rujukan anggota organisasi dalam melaksanakan aktivitas yang konteks, prosedur, dan tujuan. Yang ketiga, memberikan batas kewenangan dan tanggung jawab bagi seluruh pelaksanaan. Yang keempat itu memonitor dan mengukur berbagai keberhasilan secara insentif sehingga bisa menemukan dan memperbaiki kepemimpinan secara dini. Selanjutnya pengorganisasian, yaitu yang dimana pengorganisasian adalah suatu proses dan rangkaian aktivitas dalam pembagian pekerjaan yang direncanakan untuk diselesaikan oleh anggota kesatuan pekerjaan, penetapan hubungan antara pekerjaan yang efektif di antara mereka, dan pemberian iklim serta fasilitas pekerjaan yang wajar sehingga mereka bekerja secara efisien. Yang ketiga itu pelaksanaan, yang dimana pelaksanaan adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran sesuai dengan perencanaan dan usaha. Yang selanjutnya yang terakhir pengendalian, yang dimana pengendalian adalah suatu aktivitas menilai kinerja berdasarkan standar yang telah dibuat untuk kemudian dibuat perubahan atau perbaikan jika diperlukan. Terus lanjut materi yang selanjutnya yang keempat, ruang lingkup administrasi tenaga pendidik dan kependidikan. Ruang lingkup dari manajemen pendidikan dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu menurut wilayah kerja, menurut objek garapan, dan menurut fungsi kegiatan. Yang dimana yang pertama menurut wilayah kerja, yang dimana ruang lingkup meliputi manajemen seluruh negara, manajemen satu provinsi, manajemen satu unit kerja, dan manajemen kelas. Yang kedua, menurut objek garapan, yang dimana ruang lingkupnya meliputi manajemen siswa, manajemen ketenaga pendidikan, manajemen sarana prasarana, manajemen tata laksana pendidikan, manajemen pembiayaan, dan manajemen humas. Yang ketiga itu menurut fungsi kegiatan, yang dimana ruang lingkupnya meliputi merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, mengkoordinasikan, mengkomunikasikan, mengawasi, dan mengevaluasi. Materi selanjutnya jenis-jenis tenaga pendidikan. Yang pertama itu tenaga struktural, yang dimana merupakan tenaga kependidikan yang menempati jabatan-jabatan eksekutif atau umum
yang bertanggung jawab baik langsung maupun tidak langsung atas satuan pendidikan. Yang kedua, tenaga fungsional yang merupakan tenaga kependidikan yang menempati jabatan fungsional, yaitu jabatan yang dalam pelaksanaan pekerjaannya mengandalkan keahlian akademis kependidikan. Yang ketiga, tenaga teknis kependidikan, yang merupakan tenaga kependidikan yang dalam pelaksanaan pekerjaannya lebih dituntut kecakapan teknik operasional atau teknik administrasi. Selanjutnya, tugas tenaga kependidikan. Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 menjelaskan bahwa tugas tenaga kependidikan itu adalah melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada suatu pendidikan. Yang ketujuh, tenaga kependidikan. Yang pertama itu pengadaan tenaga kependidikan. Beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam pengadaan tenaga kependidikan. Yang pertama itu informasi atau benar-benar diperlukan tambahan tenaga edukatif. Yang kedua itu mengacu pada analisis jabatan yang telah disusun agar sesuai dengan kualifikasi maupun syarat yang ditentukan. Yang ketiga objektif, artinya dalam pelaksanaan tenaga kependidikan tidak menganut nepotisme dan kolusi atau pemberian sesuatu. Yang keempat, kesesuaian tugas dan kemampuan yang dimiliki pegawai. Pengadaan tenaga kependidikan diselenggarakan dalam langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, pengumuman, di mana pengumuman ini dilakukan untuk memberitahukan kepada seluruh masyarakat yang memenuhi kualifikasi melalui media cetak maupun media elektronik. Yang kedua, pendaftaran, yang di mana pendaftaran dilakukan setelah pengumuman tersebut tersebar dan pendaftaran mengajukan permohonan dengan memenuhi syarat yang telah ditentukan beserta lampiran lainnya yang dibutuhkan. Yang ketiga itu seleksi atau penyaringan. Dalam pengadaan tenaga kependidikan, penyaringan dilaksanakan melalui dua tahap. Yang pertama, penyaringan administrasi, dan yang kedua, ujian atau tes. Yang keempat, pengumuman. Pengumuman ini berisi peserta yang lolos dalam seleksi sesuai dengan ketentuan dan penetapan kerja. Selanjutnya, pengangkatan dan penempatan tenaga kependidikan. Penempatan dan penugasan berkaitan erat dengan pengangkatan seorang dalam suatu kedudukan dan jabatan tertentu. Pengangkatan dan penempatan tenaga pendidikan yang bukan tenaga pendidik dapat satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dilakukan menurut menteri atau menteri lain atau pimpinan lembaga pemerintah non-departemen dengan memperhatikan keseimbangan antara penempatan dan kebutuhan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi pegawai negeri. Yang selanjutnya, pembinaan dan pengembangan teknik kependidikan. Pembinaan atau pengembangan teknik pendidikan merupakan usaha mendayagunakan, memajukan, dan meningkatkan produktivitas kerja setiap tenaga pendidikan yang ada di seluruh tingkat manajemen, organisasi, dan jenjang pendidikan. Adapun alasannya diadakannya pengembangan teknologi diantaranya itu yang pertama perkembangan ilmu dan teknologi. Yang kedua menutup kelemahan dan seleksi. Yang ketiga menumbuhkan ikatan batin. Yang materi selanjutnya pemberhentian tenaga kependidikan. Pemberhentian tenaga kependidikan merupakan proses yang membuat seseorang tenaga kependidikan tidak dapat lagi melaksanakan tugas pekerjaan atau fungsi jabatan baik untuk sementara waktu maupun untuk selama-lamanya. Pemberhentian dengan hormat tenaga pendidikan atas dasar yang satu permohonan sendiri, yang kedua meninggal dunia, yang ketiga mencapai batasan usia pensiun dilakukan oleh penyelenggara stasiun pendidikan yang bersangkutan. Sedangkan pendidikan tidak dengan hormat tenaga pendidikan dilakukan atas dasar satu hukuman jabatan, yang kedua akibat pidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tepat dilakukan oleh penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Dengan ini berakhirlah presentasi yang telah saya buat. Jika ada salah kata-kata atau salah dalam hal apapun, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.